Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzalal Qur'an allazi la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di bulan yang suci ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekuatan, keimanan, fisik, mental dan spiritual yang Allah berikan kepada kita hingga kita bisa secara lebih sempurna mengamalkan berbagai ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian mari kita mengirimkan salam dan selawat untuk junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruh sunnah-sunnah beliau mampu kita terjemahkan secara praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi informasi keagamaan. Kita kemas dengan judul Ramadan merupakan pesantren umat menuju takwa. Kaum muslimin, kata takwa sangat familiar, sangat sering kita dengar di bulan suci Ramadan ini. Karena memang satu-satunya ayat yang berbicara tentang puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu diakhiri dengan kata takwa. Secara lengkapnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang juga telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Kaum muslimin, kata takwa ini yang akan menjadi titik fokus kita. Karena selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ubudiyah kita dengan berbagai coraknya pada akhirnya kita harapkan mampu mengantarkan kita kepada takwa. Apa sih takwa itu? Berbagai tafsir berkembang tentang takwa. Ada yang menerjemahkan dengan mengambil kepanjangan ketika dia menganggap takwa itu sebagai singkatan atau akronim. Tetapi pada kesempatan ini kita lebih menjurus kepada takwa sebagai sikap dan sifat. Ketika kita berbicara tentang takwa sebagai sikap dan sifat, itu fokusnya kepada orangnya. Oleh Al-Quran disebut dengan muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Oleh Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah, penjelasan tentang orang bertakwa itu dirinci dengan sifat dan sikap umat yang bertakwa itu kepada 2 hal. Yang pertama, beriman. Yang kedua, beramal. Gabungan dari iman dan amal inilah yang disebut dengan takwa menurut Al-Quran. Salah satunya. Contohnya kita bisa lihat di awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Diterangkan oleh ayat berikutnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat selanjutnya juga berbicara tentang keimanan. Artinya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman. Lalu kemudian ditunjukkan dengan berinfak. Berinfak, mendirikan sholat, itu adalah bentuk amalan. Iman
sebuah keyakinan yang memotivasi kita untuk berlaku, berbuat, sehingga kemudian segala sesuatu itu sandaran akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Disinilah fungsinya niat itu, yang menunjukkan bahwa kita beramal, berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Kaum muslimin, ketika kita berbicara tentang iman, amal dalam pusaran takwa, itu kedua-duanya tidak boleh satu-satu, tidak boleh dipisah. Maksudnya, beriman saja tanpa beramal itu tidak sempurna. Beramal saja tanpa diawali dengan iman, tanpa didasari oleh iman, juga tidak sempurna. Dia akan menjadi sempurna ketika keduanya digabungkan. Kaum muslimin, ketika kita berbicara tentang amal sebagai buah dari iman, maka kita akan melihat ada amalan-amalan individual, ada amalan-amalan sosial. Amalan individual kaum muslimin itu ada pada setiap kegiatan-kegiatan kita yang kita tujukan kepada Allah secara individu, baik yang mahdoh maupun yang gharu mahdoh. Salat, puasa. Tapi ternyata tidak cukup ini saja, harus dibarengi dengan amalan-amalan sosial. Amalan sosial itu, kaum muslimin, ini sangat penting dalam menerjemahkan Islam sebagai sebuah keselamatan. Ketika Rasul ditugaskan oleh Allah menjalankan visi rahmatal alamin, maka fokus dari amalan itu sebenarnya kepada ranah ibadah sosial. Ibadah sosial itu diwujudkan dengan kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu bisa dalam bentuk sifat, disebut dengan sifat sosial. Apa sifat sosial itu? Ada kebersihan hati. Ada kebersihan hati kita, lalu kemudian dengan kebersihan itu muncul rasa memaafkan. Inilah pintu gerbang kita memasuki Ramadan ini. Orang-orang yang belum selesai urusannya dengan orang lain dalam bentuk konflik, baik konflik fisik maupun konflik non fisik, yang pada akhirnya antara dia dengan orang lain itu masih disisakan oleh berbagai persoalan, maka sesungguhnya dia belum berhasil masuk ke pintu gerbang Ramadan. Oleh karena itu, di awal Ramadan kita sudah dianjurkan untuk saling memaafkan. Oleh Al-Quran dan hadis menyebutkan kata memaafkan itu dengan wa'fu wasfahu. Wa'fu wasfahu kaum muslimin tidak hanya sekedar berjabat tangan, tapi jabat tangan yang kemudian langsung masuk ke hati. Begitu dia mengatakan saya memaafkan, itu artinya hatinya sendiri juga sudah memaafkan. Jadi tidak hanya sekedar formal, tidak hanya sekedar lipstik belaka. Inilah yang dimaksud dengan sifat sosial di dalam kesalehan sosial itu. Ramadan kaum muslimin itu mendidik kita ke situ. Lalu kemudian kita dididik untuk selalu berjamaah. Berjamaah bukan dalam artian hanya berjamaah dalam sholat, tapi berjamaah dalam berbagai kegiatan. Maka tidak cukup hanya melaksanakan ibadah puasa saja, tapi kemudian ditambah oleh hadis, mendirikan Ramadan. Mendirikan Ramadan bisa malam, yang terutama kemudian siang, yang pada akhirnya di situ diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Selama 1 bulan penuh, kita digiring oleh agama dalam kegiatan Ramadan itu untuk dididik dengan landasan keimanan tadi untuk meningkatkan sifat dan sikap sosial kita sebagai buah dari kesalehan sosial itu. Inilah kunci takwa itu kaum muslimin. Kemudian, oleh karena kunci takwa itu ada pada iman dan amal, lalu kemudian di dalam amal ini kita selalu membutuhkan keberadaan orang lain sebagai wadah sosial itu, maka ada sikap yang perlu kita wujudkan dan perlu kita tingkatkan di dalam kehidupan kita ini. Ini yang kita sebut dengan sikap sosial.
Pertama, kepedulian sosial, kepedulian terhadap keluarga, kepedulian terhadap tetangga, kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan yang lebih luas. Ini merupakan sensitivitas agama yang perlu kita tingkatkan, yang dengan peningkatan ini insya Allah rahmatan lil alamin sebagai visi dari Rasulullah itu akan terwujud. Kalau tetangga kita mungkin memiliki kekurangan yang secara ekonomi mungkin berada di bawah kita, kita harus menimbulkan sikap peduli. Peduli dalam artian berbagi, peduli dalam artian bagaimana mengangkat, menciptakan mereka bisa bahagia seperti bahagianya kita ketika melaksanakan ibadah puasa itu. Kemudian juga kaum muslimin, sikap sosial itu bisa terwujud dalam bentuk tepa selera. Tepa selera itu artinya bagaimana kita bisa memikirkan orang lain sehingga orang lain itu bisa kita kondisikan kepada sesuatu yang apabila kita tidak suka, sepertinya orang itu juga tidak suka. Apabila kita suka, sepertinya orang itu juga suka. Inilah yang disebut dengan kenyamanan. Al-Quran, hadis sendiri sudah menyebutkan ini sebagai konsep praktis dari Islam, sebagai orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu orang yang tetangga-tetangga Islam yang ada di sekitarnya nyaman dari lisan dan tangannya. Artinya kita harus mampu sebagai orang muslim, sebagai pribadi muslim untuk menciptakan kenyamanan bagi orang-orang Islam yang ada di sekitar kita. Sikap dan sifat sosial ini harus kita tumbuh kembangkan. Jangan sampai kita salah kaprah, lebih memaksimalkan kesalahan-kesalahan individu dalam bentuk pribadi saja. Lalu kemudian kita abaikan hal-hal yang bersifat sosial. Misalnya kita asik beribadah sendiri, tetapi kemudian ibadah kita mengganggu tetangga-tetangga kita. Mungkin dengan berzikir suara keras yang tidak tepat waktu. Mungkin dengan bacaan-bacaan apapun yang kemudian mengganggu. Ini mesti menjadi perhatian. Umat Islam tidak boleh menciptakan ketidaknyamanan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita sebagai umat Islam, sebagai duta yang kemudian akan digiring menjadi takwa itu, mesti menyeimbangkan ini. Sebagai contoh lain kaum muslimin, banyak fakta sejarah yang menceritakan ketika orang yang asik beribadah sendiri lalu tidak peduli dengan kehidupan yang ada di sekitarnya, itu kemudian dia tidak bisa dimasukkan sebagai hamba Allah yang sempurna. Lihat kisahnya Abu bin Hasim. Kemudian juga lihat fakta mimpi dua orang saleh ketika di abad ke-5 dulu. Dari 5.000 orang jemaah haji pada tahun itu, pada abad ke-5, hanya satu orang saja yang mabrur hajinya. Yang lebih menarik kaum muslimin, yang satu orang itu justru dia tidak menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Ketika ditelusuri terus oleh dua orang saleh ini, menelusuri tokoh yang ada dalam mimpi mereka ini, ternyata orang ini orang yang kepedulian sosialnya sangat tinggi, yang dengan kepedulian itu dia membantu tetangganya. Dengan membantu tetangganya itu tidak cukup biayanya untuk menunaikan ibadah haji. Gagal hajinya hanya karena membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata Allah melihatnya itu lebih mabrur daripada dia langsung berkeliling di Ka'batullah. Bayangkan kaum muslimin. Di sini terkadang muncul kesalahpahaman kita dalam beragama. Kita menyibukkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian kita melupakan hamba-hamba Allah yang ada di sekitar kita, yang mungkin saja Allah jadikan lewat kita beberapa kepentingan mereka. Kepentingan ekonomi mereka mungkin melalui kita.
Kepentingan kecerdasan mereka mungkin melalui kita. Kecerdasan sosial mereka mungkin melalui kita, tapi kemudian kita stop pada diri kita sendiri, lalu kita gunakan secara maksimal menghadap Allah saja, maka kemudian Allah tidak menjadikan kita orang yang sempurna. Oleh karena itu kaum muslimin, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita tumbuh kembangkan, mari kita munculkan pemahaman yang lebih lurus, yang lebih utuh di dalam beragama. Mari kita isi Ramadan ini dengan beribadah, berpuasa sesuai dengan aturan-aturan sunnah, lalu kemudian melaksanakan sholat, mulai dari sholat wajib sampai sholat sunnah. Di akhir nanti kita tunaikan zakat fitrah. Tetapi kemudian mari juga kita sempurnakan perhatian-perhatian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah gabungkan antara amalan-amalan individual dengan amalan-amalan sosial, yang kemudian itu kita landasi dengan takwa, dengan niat, iman yang kita sebut dengan iman tadi, maka sesungguhnya insya Allah di ujung Ramadan itu kita akan diberikan sertifikat takwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebuah sertifikat yang masuk ke dalam sikap dan perilaku kita, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah secara sempurna, lalu kemudian juga kita bisa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial. Pintu dari kebutuhan untuk menuju kesalehan sosial itu adalah hati. Maka kami kembalikan ke awal lagi, mari kita bersihkan hati. Kita maafkan orang-orang yang mungkin pernah bersalah kepada kita. Lalu kemudian kita pergi berkeliling sesuai dengan daftar orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti. Dengan secara tulus kita bersihkan di situ hati kita dengan saling memaafkan, wa'fu wasfahu. Dengan begitu insya Allah kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan dengan hati yang suci juga. Hati yang suci akhirnya akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mungkin kaum muslimin, itu yang bisa kami sampaikan sebagai buah dari ceramah kita pada saat ini, sebagai bekal, sebagai salah satu pertimbangan kita dalam menyempurnakan kehidupan kita sebagai umat Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.